hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan, sekalipun secara singkat karena waktu kita terbatas, tentang siapa yang mengatur hidup kita. Ada satu firman Tuhan yang mungkin kita sudah tahu dan sering tahu juga, tapi kadangkala ada banyak orang takut membaca pasal-pasal dan ayat dari kitab ini karena mungkin isinya tentang penderitaan. Saya percaya kita semua tahu ya, tentang kisah Ayub. Dan banyak orang yang mungkin gak berani karena berpikir bahwa kalau kita mengikuti Yesus berarti harus mengalami penderitaan. Padahal ada banyak hal-hal yang sangat luar biasa lewat kisah dan lewat firman Tuhan dalam kitab Ayub ini, saudara. Saya ingin membaca, saudara, saya ingin ceritakan sedikit bagaimana kisahnya. Yang kita semua tahu dia adalah orang yang terkaya pada zaman itu di daerah timur, saudara. Dan dikatakan bahwa mungkin tidak ada orang yang sekaya Ayub. Dan yang luar biasa lagi, jarang ada orang yang dipuji oleh Tuhan. Saudara lihat, Ayub salah satu orang yang dibanggakan bahkan di hadapan iblis. Saudara, Ayub adalah salah satu orang yang kesalehannya, kesungguhannya itu benar-benar dibanggakan. Jarang ada orang yang namanya disebut. Salah satu adalah Ayub. Selain adalah seorang lagi namanya Henok yang dia bergaul karib dengan Tuhan sampai dia diangkat. Saudara. Tapi Ayub yang dikatakan buat kenal tidak tahukah kamu tentang Ayub. Dia katakan kepada iblis, saudara, bahwa dia orang yang saleh dan saudara dia memiliki ribuan ternak, anak-anak yang cantik dan kekayaan yang tidak ada batasnya pada zaman itu untuk daerah di mana dia berada, daerah timur, saudara. Dikatakan Ayub itu dari daerah timur dan di situ dia dinyatakan adalah orang yang takut akan Tuhan dan dia orang yang saleh, dikatakan. Dan masih banyak lagi hal, dikatakan dia tinggal di kota Uz, saudara. Dan Ayub itu adalah orang, salah satu perwakilan orang yang mencintai Tuhan, saleh dan diberkati. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah kalau ada di antara saudara yang bekerja, engkau sukses, nanti Tuhan buka jalan. Tidak ada yang salah dengan kekayaan. Tetapi jika kita salah kalau fokusnya, tujuannya itu, saudara, dan melupakan Tuhan, sang pemberi berkat, dan melupakan alasan, the reason kenapa Allah memberkati setiap orang. Karena salah satu tujuannya ketika Tuhan melimpahkan berkat yang limpah, artinya luber, supaya saudara boleh mengalirkan kepada orang-orang yang lain. Bukan saudara hanya menikmati sendiri. Itu pasti ada alasan Tuhan kenapa saudara diberkati. Kalau kita mengetahui hal ini, saudara, saudara semakin diberkati, saudara cinta Tuhan, saudara melayani Tuhan, saudara menjadi berkat dalam banyak hal. Saudara, itu yang membuat Tuhan tidak habis-habisnya melimpahkan rahmat dan berkat. Sehingga saya katakan tidak ada yang salah dengan kekayaan, dengan orang yang memiliki kesuksesan dalam karir dan yang lain. Tapi yang menjadi salah ketika kita diangkat tinggi dan motivasi kita berubah, kita gak kenal orang lagi dan kita udah gak nginjak tanah, sudah gak pernah kelihatan di gereja, sudah berhenti pelayanan karena kesibukan tingkat tinggi dan berubah karakter kita, saudara. Dan itu yang perlu dicermati, yang perlu difokusin, saudara. Jadi tidak ada yang salah dengan media atau hal apapun. Tapi saudara, firman Allah katakan yang paling inti, jadi jika dia menemukan hati kita, kita boleh diangkat tinggi, sedemikian tinggi. Tapi izinkan Tuhan menemukan hati kita tetap rendah. Pada saat yang sama Allah memberkati saudara. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga saudara, saya percaya bahwa keinginan Allah untuk memberkati kita, tapi jangan distract, jadi fokus kita. Sehingga saudara mulai main bohong, main tipu sana sini, dan mulai tipe hal-hal yang tidak benar. Itu mulai ada, nilai-nilai kehidupan mulai luntur dan geser, saudara, karena fokusnya sudah yang lain. Tapi ternyata saudara, Ayub ini dibanggakan Tuhan, itu pun masih kurang. Kenapa masih kurang? Karena ternyata kesulitan itu akan membuat sifat-sifat kita yang asli itu akan keluar. Kesulitan, penderitaan itu bermaksud supaya Tuhan ingin mengubahkan kita lagi. Dan ada tujuan yang lain supaya kita sepenuhnya 100% menyerahkan totally seluruh hidup kita itu kepada Tuhan. Bukan lagi kita.
Sebab itu Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang tinggal di dalam aku. Dan untuk membuat Tuhan itu berkuasa sepenuhnya atas seluruh hidup kita, itu perlu ego kita dimatikan. Kita mati untuk diri kita sendiri, dan itu perjuangan setiap hari. Apa yang dilakukan oleh Ayub, saudara? Dia adalah orang yang luar biasa, tapi kemudian kehilangan anak dalam waktu yang bersamaan, kehilangan harta, kehilangan semua dari yang binatang, harta, anak, sahabat, dan dikenakan tulah penyakit yang buruk. Dan ditinggalkan, dihina oleh saudara-saudara, orang-orang sekitar, bahkan sahabatnya. Saudara, kalau baca dalam ayat, ada beberapa ayat dikatakan ada orang-orang yang seharusnya mereka tidak ada terpandang, saudara. Dikatakan orang-orang ini biasa berdiri di pintu gerbang itu mungkin seperti penjaga anjing, saudara. Tapi kemudian orang-orang ini berbalik menghina Ayub. Jadi sedemikian hina Tuhan mengizinkan Ayub, saudara. Kenapa? Apa Tuhan memang jahat? Apa Ayub memang ternyata memang kesalehannya memang palsu? Atau apa yang Tuhan inginkan? Saudara, tidak ada yang lain. Tuhan inginkan kita 100%. Tuhan inginkan kita total, seluruh, dan tidak akan ada yang tersisa. Dan ternyata dari semua kesulitan yang dilewati oleh Ayub, saudara, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Kita baca ayatnya. Dikatakan seperti ini, saudara. Ayub 30 ayat 11. Ketika Tuhan mengizinkan kesulitan dan penderitaan, saudara, dikatakan, karena tali kemahku telah dilepaskan Allah, dan aku direndahkannya, dan mereka tidak mengekang diri terhadap aku. Jadi yang pertama, ujian pertama yang dinyatakan dalam kehidupan Ayub yaitu dia, Tuhan, mengizinkan tali kemah. Jadi kehidupan kita tuh selalu diproteksi, dilindungi oleh Tuhan. Tapi ada saatnya ketika dia ingin membuat kehidupan kita total dipersembahkan bagi Tuhan dan menguji keaslian hidup kita sesungguhnya, kesalehan kita. Dia mengizinkan tali kemahnya itu diangkat. Yang perlindungan Tuhan itu diangkat, dan kemudian kita mengalami penderitaan atau kesulitan atau apapun itu, you name it, saudara. Tapi semuanya itu dengan maksud supaya Tuhan menginginkan kita benar-benar diubahkan, dipulihkan, dan kesalehannya itu menjadi kesalehan yang bukan hanya sementara, tetapi kesalehan yang permanen, saudara. Saudara, ada orang yang cinta Tuhan luar biasa. Coba dikasih penderitaan, 2 tahun bisa tinggalkan Tuhan. Karena ternyata kesalehan, takut akan Tuhan itu harus di-proof, harus dibuktikan. Supaya kesalehan, takut akan Tuhan kita itu menjadi permanen. Katakan bersama dengan saya, permanen. Menjadi firm, menjadi tetap, menjadi permanen. Sehingga badai apapun datang, Anda tetap berdiri kokoh. Karena kita sudah diuji dari langkah 1, langkah 2, langkah 3. Sesuai yang Tuhan mau. Sebab itu jangan marah ketika tali kemah kita diangkat. Dan diizinkan Allah mengalami kesulitan di masa-masa pandemi ini. Karena sesungguhnya pasti ada alasannya. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Dia mengizinkan kesulitan semua orang, saudara. Tidak ada yang terkecuali hari ini, saudara. Orang-orang dari kerajaan aja, orang-orang dari pemerintahan, tidak ada yang terluput. Dikatakan, diberitakan orang-orang yang biasa hidup sehat pun juga tetap kena, saudara. Dan masih banyak yang lain yang kita lihat secara kesulitan dari ketakutan yang berlebihan. Karena ketakutan akan kematian, penyakit dan yang lain, dan ekonomi, saudara. Dan semua itu akan menjadi satu lingkaran yang akan membuat kita ketakutan. Dan kita bisa bertanya kepada Tuhan. Tapi saudara, izinkan Allah itu bekerja di atas badai, di tengah badai dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan tetap memang tidak mengizinkan kita untuk mengalami hal-hal itu, Dia tetap akan menjaga kita, dan itu doa kita. Tapi ada di antara saudara, engkau sudah cinta Tuhan, sudah melayani luar biasa, tapi kemudian saudara terancam PHK, atau usaha saudara bangkrut, ataupun masalah-masalah yang lain, saudara. Mari kita melihat dari kacamata, mungkin Tuhan sedang mengangkat tali kemah, bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk kita mulai melihat, kita mulai diubahkan. Kita mulai menjadi orang yang lebih takut Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Dan saudara, Tuhan ingin supaya kita boleh melihat mujizat, kebaikan, dan kemuliaan yang lebih luar biasa lagi. Saudara, firman Allah berkata seperti ini. Ayub akhirnya dia boleh melihat Tuhan lebih luas lagi. Saudara, ternyata
Ayub itu di pasal-pasal awal dia berkata kepada istrinya. Waktu istrinya katakan, kamu mati aja, kutuki Allahmu dan mati. Tapi apa yang Ayub katakan? Dia katakan, sudah berhentikah kita ingin bertekun kepada Allah? Saudara, artinya bahwa Ayub itu ternyata ketekunannya itu teruji, saudara. Artinya itu nilai yang lumayan tinggi dari prinsip kehidupan Ayub. Dikatakan saudara, berkatalah istrinya, dia katakan, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Berarti Ayub orang yang tekun. Tekun itu artinya sekali kita lakukan gagal, kedua kali kita lakukan masih gagal, ketiga kali masih baper, keempat kali saudara ikut Tuhan masih banyak prosesnya. Berikut kita banyak on off, berikut masih ngalamin juga. Aduh kayaknya nggak mau ikut Tuhan lagi, nggak mau pelayanan lagi, nggak mau. Kayaknya kita ngalamin drop yang berulang-ulang terus. Tapi ketekunan itu artinya saudara mengalami kegagalan, ulang lagi. Mengalami kegagalan dalam pekerjaan, bangkit lagi. Mengalami kegagalan dalam banyak hal, bangkit lagi. Lakukan lagi kesetiaan. Ketekunan itu artinya sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang. Dan kegagalan itu artinya ketika kita berhenti melakukan itu, saudara. Jadi tidak ada kegagalan kalau Anda dan saya terus berusaha. Lakukan, andalkan Tuhan, minta berkat, minta hikmat, favor, dan tuntunan Tuhan. Saudara akan melihat ketekunan kita itu akan membawa kepada kemenangan yang luar biasa. Setuju, boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Sebab itu jangan pernah berhenti untuk berharap. Jangan berhenti untuk mencintai Tuhan. Jangan berhenti melayani Tuhan. Mimbar-mimbar gereja sempat ditutup, tapi kuasa Allah tidak bisa dibatasi oleh mimbar atau gereja. Pintu-pintu yang tertutup, yang suci boleh katakan amin. Dimanapun Anda berada, dimanapun Anda hidup, dimanapun Anda bekerja, Tuhan ada menyertai setiap kita. Dan kuasanya dilimpahkan atas setiap kehidupan orang. Dan itu tidak akan pernah bisa dibatasi oleh apapun. Iblis mungkin berpikir dia senang karena gereja ditutup, dia senang aktivitas kita itu terhambat. Tapi ternyata dia salah. Karena ternyata pintu-pintu rumah, pintu-pintu dimanapun kita berada, itu terbuka untuk Injil. Kita boleh menyaksikan ibadah dimanapun kita berada. Kita boleh datang kembali seperti hari ini. Dan tidak ada yang dapat membatasi. Karena kuasa Allah tetap bekerja sekalipun di masa corona. Dan tidak ada yang dapat mengganggu gugat kekuatan kuasa Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ketekunan Ayub itu diuji. Tapi kemudian apa? Satu poin lagi saudara, yang membuat ternyata kesalehan Ayub itu ternyata masih perlu untuk dimurnikan lagi. Sehingga tujuan dari setiap kehidupan kita, siapa yang mengatur hidup kita? Di situ akan nyata apakah kita yang mengatur hidup kita atau Tuhan yang mengatur hidup kita. Banyak kali Tuhan mengatur tapi kita intervensi. Kita ada kepo-kepo dikit saudara. Dan ternyata Ayub, dia juga masih berusaha untuk mengatur Tuhan tanpa dia sadari saudara. Dari Ayub 35, 36, 37, 38 saudara lihat ada perubahan-perubahan yang luar biasa. Ayub mulai merasa, mulai ada sedikit pemberontakan dia kepada Tuhan. Karena daging ini memang tidak mudah saudara. Ada ayat dikatakan seperti ini saudara. Dikatakan firman Tuhan bahwa Ayub itu dia mulai sedikit nggak sanggup mungkin saudara ya, karena manusiawi sekali saudara. Dan kemudian ketika dia banyak mulai komplain, karena dia sempat bilang begini saudara, bahwa dia mau mati saja dan masih banyak hal yang lain. Dia sempat mengalami drop. Dia sempat mengalami saudara, mungkin di titik-titik terakhir kesetiaan dia, ketekunan dia, ternyata Tuhan menginginkan dia 100% pulih saudara. Kemudian di pasal 38, 39 sampai ke 40 saudara.
Kemudian Tuhan itu mulai menantang Ayub, saudara. Dikatakan di ayat 40, dikatakan, maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab, apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Ini setelah dia mulai memberontak, kemudian dia mulai mengalami perubahan. Di ayat sebelumnya, saudara, di situ dikatakan ayat 38, dikatakan Tuhan mendatangi Ayub dan dikatakan ayat 38, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapa yang dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahukan aku, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Jadi Tuhan mulai argue, karena Ayub itu udah mulai ada kecongkakan yang terselubung, saudara. Jadi kita tidak bisa melihat setiap orang dia sombong, dia angkuh, karena semua itu bisa tertutup. Tapi ternyata kesalehan Ayub itu menyimpan masih ada rasa congkak. Dia masih pengen ngatur Tuhan, dia masih pengen mengatur hidup dia. Jadi kesalehan takut akan Tuhan itu harus benar-benar menjadi satu proses perjuangan seumur hidup. Harus ada kehidupan buah Kristus yang tetap, dan itu diperjuangkan melewati proses. Masalah itu tidak akan menghancurkan kita, tapi masalah itu akan menghancurkan ego kita dan memurnikan kita, melahirkan kita yang baru, yang seperti tujuan Tuhan. Dikatakan bahwa menjadi seperti yang Tuhan mau, saudara. Dan dikatakan seperti ini, saudara, ayat 10, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Jadi ternyata Ayub itu ada sombongnya juga. Karena mungkin tekanan, karena mungkin kesulitan, orang bisa berubah. Jadi orang menjadi sukses itu bisa juga berubah. Orang mengalami penderitaan juga dia bisa gak peduli dengan orang lain dan bisa mengubahkan. Ayub mungkin sempat ada terbersit, dia mulai congkak, dia mulai banyak argue, mulai berontak, saudara. Karena ditinggalkan sahabat, ditinggalkan teman, dihina, sudah dihindari. Itu memang tidak mudah. Tapi ternyata Tuhan berkata kepada dia, memang Tuhan sudah atur, sampai di sini congkak kamu udah selesai. Tuhan tahu batas mana sehingga kita benar-benar dimurnikan dan kita sepenuhnya menyerahkan hidup kita. Tuhan, engkau yang atur deh, aku gak mau intervensi. Boleh gak kita mengatur atau meminta Tuhan ABC? Boleh, tapi jangan lupa untuk memberikan sepenuhnya. Otoritas itu Tuhan yang mengatur kita, saudara. Sehingga apa yang dikatakan firman Tuhan di Ayub 38 tadi, ketika Tuhan katakan, disinilah gelombang-gelombang congkakmu akan dihentikan. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar, kau tunjukkan tempatnya? Dan ayat-ayat yang lain, Tuhan sedang mengatakan kepada Ayub, kamu tahu apa? Kamu tahu gak waktu aku menjadikan langit dan bumi, waktu aku membuat matahari itu datang, kamu tahu gak? Kamu di sana gak? Tuhan sedang berbicara kepada Ayub, kamu tuh sangat kecil. Alkitab mencatat kita ini seperti debu yang kecil di tanah. Debu itu gak kelihatan. Tapi kadang kita pengen koreksi Tuhan, kita pengen arahkan Tuhan, kita pengen ubah. Maksudnya kita pengen menasehati dia. Tapi Tuhan sedang berbicara kepada Ayub supaya engkau berhenti untuk mengatur hidupmu dan biarkan Allah, aku mengatur hidupmu. Sehingga ketika Tuhan membuat Ayub menjadi surrender kepada Tuhan, saudara, Ayub kemudian mulai mengakui. Sebab itu di ayat yang pasal 40 tadi, Ayub berkata, oh aku ini terlalu hina. Jadi dia baru sadar, takut akan Tuhan, saleh itu tidak cukup. Kita perlu berjalan bersama dengan Yesus setiap hari. Kita perlu berjalan memikul salib Kristus, dan itu yang akan mengubahkan kita. Kita perlu ada orang-orang di sekeliling yang diizinkan mungkin mengkhianati, menusuk dari belakang, menyakiti kita, supaya kita boleh ada kesempatan untuk bisa mengampuni orang lain. Kalau saudara hidup kita baik-baik saja, itu pertanyaan besar. Tapi kalau kita diizinkan hal-hal yang buruk, izinkan tangan Allah yang luar biasa ada menyertai kita, dan dia ingin mengubah dari dalam. Dia ingin mengubah cara berpikir kita.
Dia ingin mengubah hati kita yang tidak kelihatan. Sehingga Ayub yang ternyata dalam kesalehannya dia ada kecongkakan. Bukan sombong gimana, tapi pengen ngatur Tuhan. Nggak sabar, pengen nasihati Tuhan. Sehingga ada di ayat-ayat yang lain, dia mulai berkata, saudara. Ayub mulai berkata, oh ternyata saya ini, siapa yang bisa mengatur Tuhan? Siapa yang bisa dikatakan yang dapat menasehati Tuhan? Dia mulai sadar dan dia mulai berpikir bahwa ternyata saya ini hina. Saudara lihat ayat ke Ayub 40 ayat ketiga. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab, apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tetap tidak akan kuulangi lagi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Saudara, tidak ada yang dapat mengatur hidup kita. Yang paling hebat hanya Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Saudara, sebab itu firman Allah berkata seperti ini. Bahwa Paulus pun pernah berkata, dia katakan, siapa yang dapat menasehati Tuhan? Siapa yang dapat menyuruh dia melakukan A, melakukan B? Siapa yang tahu pikiran Tuhan? 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan? Sehingga ia dapat menasehati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kadang kita pengen nasihati Tuhan. Kita pengen atur Tuhan. Sehingga Tuhan mengizinkan kita sampai di titik terendah. Sampai kita berkata, Tuhan, ya udah, terserah Tuhan. Tidak salah kita meminta, tidak salah kita beriman. Tapi percayakan seluruh hidup kita. 100%, bahkan ribuan persen. Tangan dia yang akan mengatur. Dan dia akan mengubahkan kita menjadi orang yang menghargai dia, Tuhan. Yang mengetahui bahwa sesungguhnya kita ini tidak ada apa-apanya. Sesungguhnya kita ini tidak lebih dari, dikatakan kita hanya debu, saudara. Gak ada apa-apanya. Apa yang kita mau sombongkan? Ada orang ketika dia mulai sukses lain, berubah. Teman lama gak kenal lagi. Gak pernah lagi hadir dalam pelayanan. Ada orang ketika Tuhan memberkati sedikit aja, sudah lupa, saudara. Dan itu yang Tuhan tidak mau. Tuhan lebih peduli dengan hati kita. Dan itu yang kita harus tahu. Tidak peduli, saudara, berapa lama kita mengikut dan melayani Tuhan. Tapi hati ini adalah masalah yang paling penting. Yang kita akan tetap berjuang every day, seumur hidup. Dan sumber dari sini, ia akan membuat kita surrender, berserah penuh dan percaya dia tidak pernah salah. Dia tidak pernah keliru. Dikatakan Mazmur 44 ayat 21 dikatakan, masakan Allah tidak akan menyelidikinya karena ia mengetahui rahasia hati. Jadi saudara, dia tahu hati kita. Dan itu yang membuat dia selalu memberikan belas kasihan kepada kita. Setuju, boleh katakan amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Ada lagu yang berkata, ujilah aku Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Yang terakhir, bagaimana supaya kita benar-benar mengizinkan Tuhan mengatur hidup kita. Seperti Daud berkata, salah satu doa yang ekstrim, uji aku Tuhan. Dia suruh tes loh, saudara. Berarti kan ada sesuatu, ada badai, ada kesulitan. Dan itu kadang kita takut dengan masalah. Daud bilang, uji aku, selidiki aku. Artinya dia sedang membuka hidupnya dan mungkin ada hal yang tidak beres. Dan dia mengizinkan Tuhan untuk mengoreksinya. Dan dikoreksi, ditegur, diubahkan, itu gak enak, saudara. Tapi itu salah satu tujuan, kita akan menjadi pribadi yang berserah penuh dan mengizinkan Tuhan mengatur hidup kita. Saudara akan melihat seperti Ayub ketika pada pasal 42 dia katakan,
Dulu aku hanya dengar dari kata orang. Saudara, kesalehan, takut akan Tuhan Ayub ternyata gak cukup. Karena ternyata Tuhan ingin menguji pertama ketekunan dia. Tetap tekun apa enggak? Dan kemudian Tuhan ingin menguji Ayub. Dia tetap jadi rendah hati atau jadi sombong. Ternyata Tuhan mendapati bahwa Ayub ada kecongkakan terselubung. Dia ingin mengatur Tuhan. Dia merasa lebih pintar dari Tuhan. Dan kemudian Tuhan mengajar Ayub untuk benar-benar surrender, berserah kepada rencana Tuhan. Bahkan Tuhan menantang Ayub, dia katakan, ketika aku mendatangkan matahari, dia katakan, untuk bersinar, engkau ada di sana. Jadi Ayub ternyata tidak sehebat Tuhan. Berapa di antara saudara, setiap hari Anda melihat mujizat pun, kita masih tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Engkau mengalami mujizat, berkat, kebaikan, semua hal yang dahsyat. Kita masih perlu datang di hadapan Tuhan dengan berlutut dan berkata, Lord, I'm nothing. Aku gak ada apa-apanya. Itu salah satu, Allah akan mengangkat hidup saudara dan membuat Dia mengatur penuh setiap hidup kita. Dan saudara akan melihat kemuliaan Allah. Saudara melihat Ayub dipulihkan Tuhan, Ayub diberkati lebih dahsyat lagi. Dan Ayub berkata, aku tahu Engkau Maha Kuasa, dalam ayat 42. Dan tidak ada rancanganmu yang gagal. Mari saya undang kita bangkit berdiri, saudara. Ada berapa di antara saudara hari ini engkau mau bertekun seperti Ayub? Ada berapa di antara saudara engkau mau membiarkan supaya kita tetap ada dengan kondisi rendah hati? Berapa di antara saudara yang mau seperti Ayub dan dia menyerahkan total sepenuhnya? Thy will be done, thy kingdom come. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Shanda rata kaya ralabaya shanda. Jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Jangan pernah salah sangka dengan Tuhan. Karena Dia jauh lebih tahu. Dia katakan siapa yang mengatur sehingga akan datang bersinar matahari. Siapa yang ada pada saat Dia katakan aku menjadikan langit dan bumi. Artinya Dia lebih berkuasa. Dia sanggup dalam hitungan detik menolong kita, membuka jalan, memberkati, dan melakukan keajaiban demi keajaiban. Kami angkat tangan kami mau menjadi orang yang tekun. Kami mau merendahkan hati. Ampuni kalau kadang kami tanpa sadari ada sombong, ada ingin mengatur Tuhan, lebih tahu dari Tuhan. Dan mungkin kami adalah orang-orang yang hanya mendengar Tuhan dari kata orang, tapi kami ingin mengalaminya. Dan kami ingin, bukan kami yang atur Tuhan, Engkau yang atur hidup kami. Kami akan melihat pemulihan kuasa Allah yang luar biasa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Let me pray for you. I pray, Lord. Aku berdoa kekuatan kuasa yang luar biasa selalu ada dalam hidupmu di tempat-tempat engkau tersembunyi. Jangan melihat hari ini, jangan melihat keadaan yang kadangkala bertolak belakang dengan apa yang engkau harapkan. Tapi kadangkala Tuhan mengizinkan mau supaya engkau terus ada di tempat secret place, tempat tersembunyi, di mana di sana hanya engkau dengan Tuhan. Dan di situ Dia akan mencurahkan banyak hal kuasanya yang luar biasa atas hidupmu. Akan datang waktunya engkau akan dibuat terkagum oleh Tuhan. Akan datang jatuh waktunya datang. Dan engkau akan melihat sekecil apapun yang engkau pernah buat bagi Allah, bagi kerajaannya, tidak akan pernah meleset dari pandangan Allah. Hamba berdoa, let your power, double portion anointing upon you. Dan engkau akan dipakai Allah dengan caranya, waktunya, dengan kuasanya yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Bawa hati yang menyembah itu every day, every hour. Don't try to be somebody else. Just be yourself. Jadi dirimu sendiri di hadapan Bapa. Dan tetap membawa hatimu di paling bawah, supaya Yesus tetap mendapat gain, kemuliaan. Dan engkau akan melihat tangan Allah yang luar biasa. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Hamba berdoa, kami berdoa sepakat. Tangan kami terbuka dan kami berkata, ini kami. Kami mau mulai hari ini, bukan kami yang atur hidup kami, tapi Bapa yang sempurna yang mengatur hidup kami. Dan kami tahu mujizat, kemenangan, pintu yang terbuka, kesehatan, perlindungan, kuasa Allah menyertai kami mulai hari ini, esok sampai selama-lamanya. Dan kami menjadi orang-orang yang dibanggakan Tuhan.
Demi nama Yesus, kami ucapkan syukur pada pagi hari ini. Terpuji namamu selama-lamanya yang percaya dan bertekun, setia, surrender, dan mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin.